ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Sampai jadi jelek begini. Masih pontang-panting. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahmu sendiri. Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kali berdunia. Estetika, estetika. Nih lihat, kamu sangka semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kau impikan? Coba kalau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu, berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya, sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai guna dan bisa diandalkan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni. Halah, pret, inilah hasilnya. Begadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari palung jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dienakkan lagi, membayang-bayangi jiwamu sepanjang hayat, mengilhami, menginspirasi, membentuk watak, karakter, keseimbangan. Halah, anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan. Selain cerita yang lumrah dan tak akan mengilhami siapapun, tapi sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam kepala dan dada saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya dan tak bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta banget dengan puisi. Novel-novel hebat dari pengarang-pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia, musik, drama, lukisan, tari, semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi, lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua, tua sebelum waktunya, orang aneh, gak matching dengan umur, sok berat, seniman anakan, dan sejumlah gelar khusus lainnya yang saya peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya, mereka hanya senang mengolok-olok demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang, setidaknya saya bisa membahagiakan mereka. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas berlimpah, atau status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakoninya. Dan saya tahu, saya akan tak mendapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala, tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungan. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan ini, sambil diam-diam mereka berharap saya gagal, sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar. Pemilihan tenses yang salah. Lihat, ini bukan lagi future tense, ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok kritis, tidak nyecer guru bahasa Indonesiamu untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk biaya
tentu saya sudah jadi sarjana dan bisa dapat pekerjaan lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah bak filosof Yunani antik. Kamu bilang, sawah tak boleh dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai dan hidup Bapak. Itu cara Bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan besar. Halah, gayamu selangit, kamu menyedihkan. Menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri pada saya sekarang. Kamu menyedihkan. Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, dianggap berpikiran bebas dan mampu mandiri, sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Waduh. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya, sejak 10 tahun terakhir, saya agak kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari penerbit-penerbit juga para produser film yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini, saya sudah lumayan capek. Tolong jangan terlalu ribut, nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi, oke? Misi. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua berkenan memberi ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi.